Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas week 11 basis data A1 dari kelompok 4 dengan judul NoSQL Dokumen DB. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Vidiana Yulia Ningrum dengan NIM akhir 002. Yang kedua, Atara Loviana Wijaya dengan NIM akhir 005. Yang ketiga, Restika Windy Ardiani dengan NIM akhir 036. Yang keempat, Miftahul Jana dengan NIM akhir 040. Yang kelima, Nihla Isfa Puraya dengan NIM akhir 049. Yang keenam, Jasmine Taj Arifa dengan NIM akhir 063. Yang ketujuh, Faras Alfiah dengan NIM akhir 086. Yang kedelapan, Safia Isma Najia dengan NIM akhir 087. Yang kesembilan, Zian Ifatun Nadira dengan NIM akhir 098. Dan yang kesepuluh, Syahla Muti Waida dengan NIM akhir 104. Apa itu NoSQL Dokumen DB? Dokumen DB adalah jenis basis data NoSQL yang menangani data dalam bentuk dokumen, lalu kita pakai bahasa yang bisa dimengerti komputer. Contohnya seperti JSON dan Bison. Lalu keuntungan utama dari NoSQL Dokumen DB ini, yang pertama fleksibilitas skema. Dalam dokumen DB, fleksibilitas skema memungkinkan penyimpanan data tanpa keterikatan pada aturan tabel yang kaku, sehingga mempermudah penyesuaian atribut data tanpa perlu melakukan perubahan skema secara menyeluruh. Lalu yang kedua, representasi dokumen. Dalam dokumen DB, representasi dokumen memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk dokumen seperti JSON dan Bison. Ini memudahkan pengelolaan informasi dengan struktur yang lebih fleksibel dan alami daripada penyimpanan model lama yang berbentuk tabel dan kolom. Contoh dokumen DB yang populer diantaranya ada MongoDB, CouchDB, dan Amazon Dokumen DB. Lalu selanjutnya, sejarah NoSQL Dokumen DB. Yang pertama, asal-usul NoSQL. Awalnya, NoSQL muncul sebagai alternatif untuk mengatasi batasan basis data relasional pada awal tahun 2000-an, terutama ketika perusahaan dihadapkan pada volume data yang semakin meningkat. Lalu yang kedua, Document-Oriented Databases. Basis data berorientasi dokumen, yang merupakan cabang dari NoSQL, memberikan solusi dengan memusatkan penyimpanan data dalam format dokumen. Ini memberikan fleksibilitas dalam penanganan struktur data. Hal yang ketiga, MongoDB sebagai primadona. Pada tahun 2009, MongoDB memainkan peran kunci sebagai primadona dalam pengembangan basis data berorientasi dokumen. Setelah itu, konsep penyimpanan dokumen menjadi lebih diterima secara luas. Lalu yang keempat, peningkatan ketersediaan dan skalabilitas. Basis data berorientasi dokumen, termasuk dokumen DB, banyak diminati karena ketersediaan tinggi dan kemampuan skalabilitas horizontal. Ini maksudnya ketersediaan tinggi itu jarang down, walaupun yang menggunakan itu banyak. Dan ini menjadi jawaban atas kebutuhan aplikasi modern akan performa tinggi dan pertumbuhan data yang dinamis. Lalu yang kelima, adopsi industri. NoSQL Dokumen DB semakin diterima dalam berbagai industri, terutama di pengembangan aplikasi web dan mobile. Pengelolaan data yang dinamis membuatnya cocok untuk lingkungan yang terus berkembang. Lalu yang terakhir, Amazon Dokumen DB. Sebagai contoh umumnya, Amazon Dokumen DB, layanan basis data manajemen dokumen dari AWS, menunjukkan adopsi yang kuat dalam ekosistem cloud computing. Jadi, sejarah NoSQL Dokumen DB mencerminkan perjalanan evolusi dalam pengelolaan data, memberikan solusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan aplikasi modern kita. Lalu, poin materi selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat kelebihan dari NoSQL. Yang pertama ada kelebihan dari segi fleksibilitas, kemudian skalabilitas. Nah, di sini NoSQL juga juga lebih developer friendly dan NoSQL ini memiliki performa tinggi. Yang pertama untuk fleksibilitas. NoSQL ini lebih fleksibel dibandingkan SQL
Mengapa demikian? Dikarenakan NoSQL ini mampu menyimpan data yang semi terstruktur dan maupun data yang tidak terstruktur seperti data grafik, dokumen, atau key value store dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuat NoSQL lebih fleksibel dibandingkan SQL, yang mana seperti kita tahu bahwa SQL ini hanya menyimpan data dalam bentuk tabel, dalam baris dan kolom secara beraturan. Nah, ketika kita menggunakan SQL, ini membuat kita lebih fleksibel ketika kita mengerjakan suatu proyek di mana kita belum dapat mendefinisikan dengan jelas tipe datanya di awal pengerjaan proyek. Nah, sehingga ketika di tengah-tengah proyek kita mengalami perubahan data dan mana ini juga seringkali terjadi di mana struktur data itu cenderung berubah seiring dengan berjalannya waktu dan kita sulit mendefinisikan dengan jelas struktur data di awal pengerjaan proyek. Dengan menggunakan NoSQL ini, kita akan lebih mudah, kita akan lebih memiliki fleksibilitas yang tinggi ketika kita mengalami perubahan struktur data dalam pengerjaan proyek-proyeknya. Lalu selanjutnya ada skalabilitas. Skalabilitas yang lebih tinggi dan murah pada NoSQL. Mengapa demikian? Dikarenakan pada NoSQL ini bisa mempermudah proses scale out, yang mana ini memungkinkan kita untuk menambah server cloud dan menyambungkan ke klaster database dengan mudah. Sehingga kita tidak perlu membeli hardware baru untuk menangani suatu lonjakan data. Nah, itulah mengapa saya katakan bahwa NoSQL ini memiliki skalabilitas yang lebih tinggi dan juga murah. Selanjutnya developer friendly. Nah, untuk developer friendly ini, pertama, kita tidak perlu melakukan query SQL, yang seperti kita lakukan pada ketika kita menggunakan SQL. Karena seperti yang kita tahu bahwa query SQL ini akan semakin kompleks dilakukan seiring dengan pertambahannya jumlah data. Nah, lalu dalam NoSQL itu datanya juga bisa berbentuk JSON, yang mana hal ini tentunya lebih familiar bagi para developer. Nah, selanjutnya kita juga bisa menampilkan data dengan cepat karena pada NoSQL ini memiliki kecepatan loading yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk poin terakhir, seperti yang sudah saya singgung pada poin sebelumnya, di mana NoSQL ini memiliki kecepatan loading yang tinggi, sehingga dapat dikatakan juga NoSQL ini memiliki performa yang tinggi, karena dia memiliki kecepatan load yang tinggi juga, sehingga ini dapat digunakan untuk seperti web game, IoT, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Syahla Mutimaidah dengan IPA 104. Saya akan menjelaskan bagaimana data dapat disimpan dalam bentuk dokumen. Data disimpan dalam bentuk dokumen bisa menggunakan format JSON. Apa itu JSON? JSON merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation yang digunakan untuk menyimpan, membaca, dan menukar informasi pada web. Struktur yang digunakan pada format JSON yaitu berbasis teks dan terdiri dari kumpulan nilai yang berpasangan dan berurutan. Jenis nilai yang digunakan yaitu berbentuk objek, boolean, array, string, null, dan number. Seperti representasi yang ditampilkan pada layar, ID berbentuk integer atau angka, name berbentuk objek, first dan last berbentuk string, contribs berbentuk array yang berisi string, words yang berbentuk array yang berisi objek, word berbentuk string, year berbentuk integer atau angka, dan by berbentuk string. Penerapan format JSON yaitu JSON digunakan dalam API untuk pertukaran data antar sistem. Kemudian, dalam pengembangan web, JSON sering digunakan untuk mentransfer data antara server dan browser secara asinkron atau AJAX. Kemudian, beberapa aplikasi menggunakan file konfigurasi dalam format JSON karena kemudahannya dibaca dan ditulis oleh manusia. Dan terakhir, banyak protokol dan layanan web menggunakan JSON sebagai format pertukaran data karena kesederhanaannya. Maka dari itu, kelebihan pada format JSON yaitu mudah dipahami, dapat diimplementasikan di berbagai bahasa, digunakan di web, dan fleksibel.
Namun, format JSON juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mendukung tipe data spesifik seperti tanggal dan biner secara langsung. Kemudian, data disimpan dalam bentuk dokumen bisa juga menggunakan format BASIN. Apa itu BASIN? BASIN merupakan singkatan dari binary JSON yang digunakan sebagai representasi biner dari JSON untuk efisiensi dalam pengelolaan data. Struktur pada format JSON yaitu kode biner, tipe data non-JSON seperti tanggal dan biner, dan menyandikan tipe dan panjang data. Jenis nilai yang digunakan pada format JSON yaitu string, angka yang berbentuk integer, float, long maupun desimal, kemudian ada array, null, tanggal, dan bin data. Seperti representasi yang ditampilkan pada layar, penyajian variabel dan angka tersebut adalah representasi heksadesimal dari data biner. Dalam BASIN atau representasi biner pada umumnya, nilai ini adalah representasi dari beberapa byte data. Contohnya pada /x16 mewakili 1 byte. Kemudian penerapan BASIN yaitu BASIN adalah format data internal MongoDB. Semua data disimpan dalam format BASIN di dalam basis data MongoDB. Kemudian BASIN digunakan untuk mengoptimalkan penyimpanan data di basis data NoSQL seperti MongoDB, kemudian meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam transversal data. Yang terakhir, ketika data biner perlu disimpan atau ditransmisikan, BASIN memberikan cara yang efisien untuk mempresentasikannya dalam basis data. Maka dari itu, kelebihan pada format JSON yaitu cepat dalam penyimpanan dan traversal, mendukung tipe data lanjutan, dan lebih efisien untuk database. Namun, format JSON juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mudah dibaca manusia dan keterbatasan keterbacaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CRUD in NoSQL Document DB. Nah, CRUD sendiri ini adalah C, itu create, atau memasukkan dokumen baru ke dalam database. Lalu, read, itu fungsinya untuk mencari atau membaca suatu dokumen yang ada dalam database. Lalu, update, yang fungsinya untuk mengubah dokumen yang sudah ada dalam database. Lalu, delete, yang fungsinya untuk menghapus dokumen yang ada dalam database. Nah, pada NoSQL dan SQL ini sama-sama memiliki CRUD, tapi ada beberapa sifat yang membedakan antara SQL dan NoSQL. Nah, untuk SQL sendiri, tabelnya itu bersifat terstruktur, lalu menggunakan SQL untuk operasinya, lalu skema yang dimiliki itu tetap, lalu transaksinya itu ACID, atau menjamin database dalam kondisi konsisten setelah dijalankannya sekelompok query atau operasi. Lalu, skalabilitas yang dimiliki ini berbentuk vertikal. Kemudian, NoSQL ini bersifat dokumennya ini fleksibel. Kemudian, menggunakan bahasa query khusus. Nah, bahasa query khusus ini tergantung dengan bahasa apa yang kita gunakan, yang nantinya juga akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, skema yang dimiliki itu bervariasi. Kemudian, fokus skalabilitasnya itu horizontal, dan konsistensinya itu fleksibel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh implementasi dari CRUD di NoSQL Document DB. Nah, untuk create sendiri di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada insert one dan insert many. Nah, insert one sendiri ini berfungsi digunakan untuk memasukkan data yang berjumlah hanya satu. Jadi, dia hanya akan mengisi satu kolom, jadi per variabelnya itu akan diisi satu saja. Nah, sedangkan untuk insert many ini fungsi yang digunakan untuk memasukkan data yang berjumlah lebih dari satu. Jadi kita bisa memasukkan lebih dari satu nilai tiap variabelnya, atau kita bisa membuat langsung beberapa kolom. Nah, contohnya di sini insert one, dia hanya name itu hanya memasukkan Mars, age-nya hanya memasukkan 6, spesiesnya dog, lalu owner address-nya sekian. Ketika di insert many, dia bisa memasukkan namanya Mars dan Kitana. Lalu age-nya bisa dimasukkan age-nya Mars dan age-nya Kitana, di mana Mars itu 6, Kitana itu 4. Lalu Mars ini spesiesnya dog dan Kitana spesiesnya cat dan yang lainnya.
Kemudian ada read. Nah, read di sini juga dibedakan menjadi dua, find one dan find. Nah, find one ini akan menampilkan hasil query yang cocok dan dikembalikan pada dokumen pertama. Dan jika tidak ada query yang cocok, maka nilainya akan 0. Kemudian, jika find, ini akan menampilkan berapapun jumlah dokumen yang cocok atau yang sesuai dengan query yang kita berikan, dan nilainya itu tidak akan bernilai 0. Nah, contohnya di sini find one name John Doe. Nah, kita akan mencari nama yang nilainya itu John Doe. Tapi kita hanya mencari satu saja. Ketika John Doe ini bernilai banyak, maka operasinya itu akan dikembalikan pada dokumen yang pertama. Jadi hanya ditampilkan dokumen yang pertama saja. Lalu untuk yang find age ini 25, jadi dia akan menampilkan yang age-nya ini 25, berapapun jumlahnya. Jika ada age 25 ini ada 5 nilai atau 5 dokumen gitu, maka dia akan ditampilkannya 5 dan nilainya tidak akan pernah 0. Selanjutnya di sini ada update. Nah, update di sini sendiri juga ada 3. Pertama update one, lalu update many, dan replace one. Nah, sesuai yang sebelumnya dijelaskan, namanya di sini update one. Itu digunakan untuk mengupdate suatu database yang jumlahnya hanya 1. Kemudian update many itu digunakan untuk mengupdate suatu database yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian replace one ini fungsinya untuk digunakan mengganti suatu bagian dari sebuah database. Nah, kita masuk ke contoh di sini update one. Update one name Mars. Yang diupdate itu owner address-nya akan diupdate menjadi 451W Cafe Street A204. Nah, di sini akan mengupdate hanya satu saja, yaitu ketika dia namanya bernilai Mars, maka owner address-nya akan kita ubah nilainya menjadi 451W sekian. Nah, ketika Mars ini berjumlah lebih dari 1, maka dokumennya akan kembali ke dokumen pertama. Jadi, hanya tetap satu saja yang diubah. Lalu, yang kedua ini untuk update many. Nah, update many sendiri di sini untuk spesies yang bernilai dog, itu akan diganti age-nya menjadi 5. Nah, ketika dog ini dia bernilai banyak atau nilai dokumennya ini lebih dari 1, maka semuanya itu akan diganti menjadi 5. Misal, untuk nilai dog pada spesies ini ada 10. Nah, 10 dokumen tersebut akan diganti age-nya, nilai age-nya itu menjadi 5 semua. Lalu yang terakhir ini ada replace one. Nah, replace di sini untuk mengganti suatu nilai dari suatu variabel. Nah, kalau dicontohkan di sini, variabel yang ingin diganti nilainya adalah name. Dan di sini hanya bisa merubah satu saja. Di sini ditunjukkan bahwa yang di mana nilai variabel nama itu Kevin, dia akan diganti menjadi Maki. Nah, tapi ketika Kevin di sini dia bernilai lebih dari 1 atau ada 3 Kevin, maka hanya dokumen pertama saja yang nilainya Kevin akan diganti jadi Maki. Kemudian yang terakhir ini ada delete. Nah, delete di sini juga ada 2. Pertama, delete one, lalu delete many. Nah, delete one ini digunakan untuk menghapus data yang berjumlah 1. Jadi, dia akan menghapus satu data aja, gitu. Ketika sedangkan delete many itu dia akan menghapus data yang berjumlah lebih dari 1, atau dia bisa menghapus data di mana nilainya itu lebih dari 1. Lalu kita nih contohkan untuk delete one, di mana name Maki. Nah, ketika kita mencari Maki ini, nama Maki ini dokumennya akan dihapus. Nah, tapi ketika Maki ini dia memiliki beberapa nilai atau misal ada 5 nilai Maki, maka tetap hanya satu dokumen pertama saja yang akan dihapus. Kemudian, yang di delete many ini, ketika
nilai dari suatu spesies itu bernilai dog, dia akan dihapus dokumennya. Nah, jadi untuk perbedaan delete one, delete many, lalu update one, update many, dan create one, insert one, insert many, find one, dan find saja, itu prinsipnya jika dia hanya bisa satu, maka yang akan diubah itu hanya satu saja. Tapi jika tidak satu, berarti dia akan mengubah beberapa dokumen yang ada. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Sofia Isma dengan NIM akhiran 087. Di sini saya akan memberikan contoh untuk NoSQL dokumen DB. Yang pertama di sini ada MongoDB. MongoDB ini adalah salah satu contoh populer dari database dokumen yang menggunakan format dokumen JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, dalam MongoDB ini, data disimpan dalam dokumen JSON yang dapat memiliki struktur yang fleksibel. Setiap dokumen memiliki kunci atau key yang unik dan value yang berkaitan. Lalu yang kedua ada Couchbase. Couchbase ini adalah database NoSQL yang memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data dalam format dokumen JSON. Ini adalah database yang dirancang untuk kinerja tinggi, skalabilitas yang mudah, dan ketersediaan yang tinggi. Nah, sama seperti MongoDB tadi, Couchbase menggunakan model dokumen untuk menyimpan data. Kemudian ada Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB ini adalah layanan database NoSQL yang dikeluarkan oleh Amazon Web Service atau AWS. Meskipun tidak secara eksklusif menggunakan format dokumen JSON, DynamoDB ini beroperasi sebagai database dokumen dengan mendukung penyimpanan data semi terstruktur dalam bentuk item dan atribut, mirip dengan database dokumen. Nah, kemudian di sini ada perbandingan fitur dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk pertama ada MongoDB. MongoDB ini untuk bahasa query-nya menggunakan MongoDB Query Language atau MQL berbasis JSON. Lalu untuk skalabilitasnya, MongoDB ini mendukung skalabilitas horizontal yang kuat dengan sharding atau pembagian data. Lalu untuk penggunaan kasusnya, MongoDB ini cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan fleksibilitas tinggi, skalabilitas horizontal seperti aplikasi web, analitik, dan pengelolaan konten. Kemudian di sini ada Couchbase. Untuk bahasa query yang digunakan Couchbase ini adalah N1QL atau query bahasa SQL untuk JSON, yang mirip dengan SQL dan mendukung query yang kompleks. Lalu untuk skalabilitasnya, Couchbase ini memiliki skalabilitas linear yang mudah dengan fitur replikasi data otomatis dan partisi data yang dinamis. Lalu untuk penggunaan kasusnya, Couchbase ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan konsistensi data yang ketat dan skalabilitas linear, seperti manajemen sesi pengguna, aplikasi permainan online, dan aplikasi keuangan. Lalu untuk contoh terakhir ini ada Amazon DynamoDB. Untuk bahasa query-nya, Amazon DynamoDB mendukung fitur query dan scan untuk operasi pencarian data, tetapi tidak menyediakan bahasa query serbaguna seperti SQL atau N1QL. Lalu untuk skalabilitasnya, Amazon DynamoDB ini memiliki kemampuan skalabilitas otomatis yang dapat menangani lonjakan lalu lintas data tanpa intervensi manual. Dan untuk penggunaan kasusnya, Amazon DynamoDB ini cocok untuk aplikasi yang menggunakan skala besar, konsistensi yang tinggi, serta manajemen otomatis, seperti aplikasi e-commerce, game online, dan pengolahan data real-time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Vidiana Yulianingrum dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan terkait skema dinamis yang di dalamnya berisi cara skema dinamis pada NoSQL, kemudian ada fleksibilitas dalam dokumen DB, dan yang terakhir adalah keunggulan dari skema dinamis. Baik, selanjutnya adalah cara skema dinamis pada NoSQL. Salah satu kelebihan dari database NoSQL adalah memiliki skema yang dinamis untuk data tidak struktur dan dapat menyimpan data dalam banyak cara. Dalam database NoSQL dapat digunakan penyimpanan berorientasi pada kolom, dokumen, berbasis grafik, ataupun key value untuk data.
Nah, skema dinamis sendiri berarti bahwa orang dapat mengubah elemen data dalam database itu secara real time. Pada database NoSQL, data disimpan tanpa skema yang tetap dan tidak memerlukan definisi skema sebelumnya. Dokumen atau item data dapat disimpan tanpa perlu mendefinisikan struktur tabel terlebih dahulu. Oleh karena itulah, NoSQL ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas tingkat tinggi karena sebuah bidang di dalamnya dapat ditambahkan atau dihapus kapan saja tanpa memerlukan perubahan di skema global. Cara skema dinamis pada database non-relasional seperti NoSQL ini yaitu data yang ada di dalamnya itu akan disimpan dalam format JSON atau BSON yang memungkinkan penyimpanan data kompleks dengan properti yang dapat bervariasi tanpa batasan ketat pada skema. Sehingga setiap tabel dan kolom akan disimpan sebagai atribut pada satu dokumen. Nah, model tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan skalabilitas horizontal. Kemudian terdapat dokumen DB itu memungkinkan adanya fleksibilitas, di mana fleksibilitas dalam dokumen DB ini diantaranya yaitu yang pertama, dapat membuat dokumen tanpa harus menentukan struktur atau skemanya terlebih dahulu. Nah, jika di database yang relasional itu kita harus menentukan struktur atau skemanya terlebih dahulu, berbeda dengan NoSQL ini atau yang contohnya adalah dokumen DB itu kita tidak perlu menentukan strukturnya di awal. Jadi bebas saja langsung membuat database-nya. Kemudian yang kedua, setiap dokumen dapat memiliki struktur uniknya sendiri yang biasanya menggunakan format semi-struktural seperti JSON atau BSON. Kemudian yang ketiga, dapat menyimpan tipe data yang berbeda atau dinamis dalam satu bidang yang sama. Jadi di dalam satu bidang itu kita dapat menyimpan data dengan tipe string, integer, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sintaks atau query-nya sederhana dan dapat bervariasi dari satu database ke database yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dapat menambahkan bidang seiring berjalannya waktu. Jadi ketika nantinya kita terdapat perubahan atau penambahan di dalam datanya, nah itu kita dapat menambahkan data tersebut ke dalam bidang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian ada keuntungan dari skema dinamis. Nah, karena skema dinamis ini dapat berubah secara real time, tentunya juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, yang paling penting adalah elemen data dalam database itu dapat diubah secara real time. Jadi ketika ada perubahan, kita dapat langsung mengubahnya secara langsung saat itu juga, tanpa harus mengubah skema total dari awal. Kemudian yang kedua, cocok untuk data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur yang datanya tidak sesuai dengan skema yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hubungan antar elemen data tidak terdefinisi dengan baik. Nah, skema dinamis ini sangat cocok untuk data-data yang tidak terstruktur, yang mana sebelumnya itu skema yang ditentukan itu akan berbeda dengan skema pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, data dikelola secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Apabila terdapat data yang bervariasi dan nantinya akan terus berkembang, maka tidak perlu membuat banyak tabel seperti pada relational database. Nah, keuntungan dari skema dinamis ini dibandingkan dengan relational database, itu kita tidak perlu membuat banyak tabel seperti pada relational database. Kalau misalkan nanti terdapat perubahan atau penambahan, kita dapat langsung menambahkan ke dalam database-nya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, skema database NoSQL yang dinamis memudahkan dalam menambah atau menghapus informasi operasional seiring perubahan proses bisnis. Nah, tentunya di dalam bisnis itu pasti akan ada perubahan atau penambahan atau perkembangan. Jadi database NoSQL ini sangat cocok diterapkan di bisnis karena dapat dengan mudah menambah ataupun menghapus informasi atau data-data yang tidak diperlukan atau data-data yang ingin ditambahkan ke dalam database dengan mudah. Kemudian yang terakhir adalah dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kinerja dan skalabilitas tinggi, seperti pada aplikasi web dan aplikasi seluler. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa NoSQL ini yang yang memiliki skema dinamis itu dapat memiliki skalabilitas dan fleksibilitas yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya saya Tara Loviana akan melanjutkan.
NoSQL dokumen DB dalam menghadapi kinerja dan pertumbuhan data horizontal. Jika dibandingkan dengan database SQL, NoSQL dokumen DB memiliki keunggulan dalam menangani kinerja dan pertumbuhan data horizontal. Dalam NoSQL dokumen DB, penambahan jumlah data, jumlah pengguna, maupun jenis permintaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah, sehingga NoSQL dokumen DB dikatakan cocok untuk aplikasi dengan skala yang sangat besar di mana terdapat pertumbuhan data yang cepat dan kebutuhan kerja yang tinggi. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu skalabilitas dalam database. Dalam database, skalabilitas mengacu pada kemampuan basis data untuk menangani peningkatan jumlah data, jumlah pengguna, dan jenis permintaan tanpa mengorbankan kinerja atau ketersediaan. Basis data yang dapat diskalakan mengatasi tantangan server dan beradaptasi dengan permintaan yang terus meningkat dengan menambahkan sumber daya seperti perangkat keras atau perangkat lunak dengan mengoptimalkan desain dan konfigurasinya, atau dengan melakukan beberapa strategi gabungan. Adapun strategi skalabilitas yang digunakan dalam NoSQL dokumen DB, yaitu umumnya mengikuti pendekatan penskalaan horizontal atau scale out, dan ini menawarkan keunggulan dibandingkan dengan sistem manajemen basis data relasional. Pada sistem basis data relasional, semua data disimpan dalam satu server yang dapat menimbulkan hambatan seiring bertambahnya jumlah data dan jumlah pengguna yang mengakses database. Hal ini dapat menyebabkan masalah kinerja dan membatasi kemampuan untuk menskalakan database. Selain itu, database relasional memiliki tingkat konsistensi transaksional yang lebih tinggi, yang dapat menghasilkan skalabilitas yang lebih rendah, terutama ketika berhadapan dengan tingkat transaksi yang tinggi. Sedangkan basis data NoSQL seringkali dianggap lebih scalable dibandingkan basis data SQL karena dirancang dengan mempertimbangkan skalabilitas. Basis data NoSQL biasanya menggunakan arsitektur terdistribusi yang memungkinkan dilakukannya penskalaan secara horizontal di beberapa server atau node daripada mengandalkan satu server yang kuat. Jadi pada NoSQL dimungkinkan adanya penambahan lebih dari satu server atau node. Arsitektur database NoSQL yang terdistribusi ini memungkinkan penanganan data dan lalu lintas dalam jumlah besar dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa node. Jadi tidak hanya dibebankan pada satu server saja. Selain itu, database NoSQL seringkali menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas, seperti caching, replikasi, sharding, dan partisi. Teknik-teknik ini dapat membantu memastikan bahwa data diproses secara efisien dan cepat, bahkan ketika volume data dan lalu lintas meningkat. Meski tidak semua database NoSQL memiliki skalabilitas tinggi, namun banyak database NoSQL dirancang dengan skalabilitas sebagai fitur intinya. Perkenalkan, saya Restika Widiardiani dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan implementasi. Salah satu studi kasus NoSQL dokumen database adalah penggunaan MongoDB pada aplikasi e-commerce Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia memanfaatkan MongoDB untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, produk, dan transaksi. Pada data pelanggan, MongoDB digunakan untuk menyimpan data pelanggan termasuk informasi profil, riwayat pembelian, dan preferensi produk. Dokumen MongoDB memungkinkan penyimpanan data yang kompleks seperti alamat pengiriman yang dapat berubah atau daftar favorit pelanggan. Selanjutnya ada produk dan kategori. Informasi produk, kategori, dan atribut lainnya disimpan dalam dokumen MongoDB. Kemudian, struktur dokumen yang fleksibel memungkinkan Tokopedia menyesuaikan informasi yang disimpan, termasuk ulasan pelanggan, varian produk, dan gambar. Selanjutnya ada riwayat transaksi. MongoDB digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi termasuk detail produk, jumlah, dan status bayaran. Dokumen-dokumen ini membantu dalam melacak aktivitas pembelian pelanggan dan mendukung analisis data untuk keperluan manajemen. Selanjutnya ada ketersediaan dan skalabilitas. MongoDB
mendukung model ketersediaan tinggi dan skalabilitas horizontal yang diperlukan oleh layanan e-commerce yang beroperasi pada skala besar, seperti Tokopedia. Tokopedia dapat menambahkan lebih banyak server MongoDB saat diperlukan untuk menangani beban kerja yang meningkat. Selanjutnya ada fleksibilitas skema. Fleksibilitas skema MongoDB memungkinkan Tokopedia menyesuaikan struktur data tanpa perlu menghentikan operasi sistem. Ini memberikan keleluasaan dalam mengubah atau menambahkan atribut ke dokumen tanpa menunggu aplikasi atau layanan yang sedang berjalan. Dan terakhir ada pembaruan real-time, di mana MongoDB memungkinkan Tokopedia untuk menyediakan pembaruan real-time terkait status pembelian, persediaan produk, dan perubahan lainnya. Dan selanjutnya ada langkah-langkah implementasi MongoDB di Tokopedia. Yang pertama ada penilaian kebutuhan, di mana Tokopedia akan menilai kebutuhan untuk menyimpan data pelanggan, produk, transaksi, dan ulasan. MongoDB dipilih karena kemampuannya dalam menyimpan data yang kompleks dan mendukung fleksibilitas skema. Selanjutnya ada pemilihan versi MongoDB, di mana tim Tokopedia memilih versi MongoDB yang sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, ketersediaan, dan fitur-fitur yang diinginkan. Selanjutnya ada instalasi MongoDB, di mana tim instalasi Tokopedia menginstal MongoDB pada server atau cloud environment yang telah disiapkan. Konfigurasi MongoDB dilakukan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada desain skema dokumen, di mana tim database desain merancang skema dokumen MongoDB untuk menyimpan data pelanggan, produk, dan transaksi. Struktur dokumen ini dirancang untuk mendukung kebutuhan aplikasi dan memfasilitasi pertumbuhan data. Selanjutnya ada penggunaan indeks, di mana indeks diterapkan untuk meningkatkan kinerja query, terutama pada data yang sering dicari atau diurutkan, seperti produk terpopuler atau hasil pencarian. Selanjutnya ada integrasi dengan aplikasi, di mana tim pengembangan Tokopedia menyusun aplikasi mereka untuk berinteraksi dengan MongoDB menggunakan MongoDB driver yang sesuai dengan bahasa pemrograman aplikasi. Selanjutnya ada migrasi data, di mana jika sudah ada data dari database sebelumnya, tim melakukan proses migrasi data ke MongoDB. Proses ini memastikan bahwa data terstruktur sesuai dengan skema dokumen MongoDB. Selanjutnya ada konfigurasi ketersediaan tinggi, di mana Tokopedia menerapkan replikasi MongoDB untuk meningkatkan ketersediaan dan redundansi data. Replikasi membantu menghadapi kegagalan node dan memastikan konsistensi data. Selanjutnya ada konfigurasi skalabilitas horizontal, yaitu di mana jika diperlukan, Tokopedia menggunakan sharding untuk mendistribusikan data secara merata di sejumlah node dan menangani beban kerja yang tinggi. Dan selanjutnya ada pemantauan dan pemeliharaan. Implementasi sistem pemantauan untuk memantau kesehatan klaster MongoDB, pemakaian sumber daya, dan performa. Pemeliharaan rutin seperti backup dan pembaruan perangkat lunak juga harus diatur. Selanjutnya ada optimasi query, di mana tim Tokopedia harus mengoptimalkan query dengan menggunakan indeks dan memanfaatkan fitur-fitur MongoDB untuk memastikan kinerja aplikasi tetap optimal. Selanjutnya ada pelatihan tim, di mana tim pengembangan dan operasional Tokopedia akan diberikan pelatihan tentang penggunaan MongoDB, pemecahan masalah, dan manajemen klaster MongoDB. Selanjutnya ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini dibuat untuk menjelaskan skema dokumen, konfigurasi klaster MongoDB, prosedur migrasi, dan praktek terbaik. Dan yang terakhir ada pengelolaan kode sumber, di mana Tokopedia menggunakan sistem pengelolaan kode sumber untuk melacak perubahan skema dan konfigurasi MongoDB, serta untuk mengelola versi terbaru dari aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, tantangan dan solusi dalam praktik penggunaan NoSQL dokumen. Tantangannya yang pertama adalah fleksibilitas skema dapat menjadi rumit untuk dikelola dan dapat menyebabkan ketidaksesuaian data. Yang kedua, kinerja query mungkin menurun ketika melakukan query yang kompleks atau saat data terdistribusi secara luas. Yang ketiga, memutuskan tingkat konsistensi data yang tepat dapat menjadi dilema, terutama dalam konteks CAP atau konsistensi availability partition tolerance.
Yang keempat, keamanan mungkin kurang ketat dibandingkan dengan basis data relasional pada beberapa NoSQL dokumen. Yang kelima, mengelola distribusi data dan partisi saat melakukan skalabilitas horizontal bisa rumit. Yang keenam, pemeliharaan dan manajemen NoSQL dokumen, khususnya pada skala besar, bisa menjadi tugas yang rumit. Dan yang terakhir, beberapa NoSQL dokumen mungkin tidak dapat dioptimalkan untuk analitik kompleks. Solusinya yang pertama adalah merencanakan skema dengan hati-hati dan menggunakan alat manajemen versi dokumen. Yang kedua, menyusun query dengan efisien, menggunakan indeks secara bijaksana dan mempertimbangkan skema distribusi data. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat konsistensi sesuai dengan kebutuhan aplikasi, memahami trade-off antara konsistensi dan ketersediaan. Yang keempat, mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, mengenkripsi data, dan menggunakan manajemen akses yang baik. Yang kelima, memahami arsitektur distribusi, menggunakan alat manajemen partisi, dan merencanakan skalabilitas dengan cermat. Yang keenam, mengotomatiskan tugas pemeliharaan dan menggunakan alat manajemen. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan solusi analitik terpisah atau menggunakan fitur analitik bawaan yang mungkin ada dalam menu SQL dokumen. Perkenalkan, nama saya Jasmine Taj Arifa dengan NIM akhir 063. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil yang telah dibacakan oleh teman-teman sebelumnya. NoSQL dokumen DB dapat diartikan sebagai basis data NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen, baik JSON ataupun BISON. Dokumen DB sudah ada sejak akhir 2000-an, namun tipe data dokumen mulai populer pada tahun 2010-an dan dipelopori oleh MongoDB. Keuntungan yang dimiliki NoSQL mencakup fleksibilitas, developer friendly, skalabilitas, dan performa tinggi. Seperti SQL, NoSQL juga beroperasi dengan sistem CRUD. Yang membedakannya adalah sifat NoSQL yang meliputi dokumen yang fleksibel, bahasa query khusus, skema variasi, fokus skalabilitas, horizontal, serta konsistensi fleksibel. Dalam NoSQL dokumen DB, penambahan data, jumlah pengguna, maupun jenis permintaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah, sehingga NoSQL dokumen DB cocok untuk aplikasi dengan skala yang sangat besar. Contoh dari NoSQL dokumen DB adalah MongoDB, Couchbase, dan Amazon DynamoDB. Contoh implementasinya sendiri terdapat pada aplikasi Tokopedia. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan NoSQL dokumen DB adalah merencanakan skema dokumen dengan hati-hati, menggunakan manajemen versi, query efisien, indeks bijaksana, distribusi data yang tepat, konsistensi yang disesuaikan keamanan yang ketat, enkripsi data, manajemen akses yang baik, arsitektur distribusi, manajemen partisi, skalabilitas yang terencana, otomatisasi pemeliharaan, dan integrasi solusi analitik untuk mengatasi tantangan dalam praktik aplikasi NoSQL dokumen DB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk memberi komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.